pemirsa, selamat berjumpa dalam program Morning News Indonesia. Program ini akan memberikan informasi hangat kepada Anda yang terjadi pada hari ini. Dan kami akan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya, Syahda Ardelia, akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Inilah Morning News selengkapnya. Pemirsa, penegak hukum di Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan keterbukaan dan transparansi informasi kepada masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada para penegak hukum Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah keterbukaan informasi. Seluruh informasi terkait penegakan hukum bisa didapatkan oleh masyarakat. Dan hal ini sebagai komitmen untuk menjawab keraguan publik terkait pertanyaan tentang transparansi dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di Indonesia terus berbenah untuk meningkatkan citranya kepada masyarakat hukum di Indonesia. Upaya transparansi dan keterbukaan informasi terus dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia. Lalu, apakah upaya ini sudah cukup? Dan seperti apa cara mengedukasi masyarakat Indonesia agar bisa memahami aturan hukum yang benar? Kita akan bergabung dengan reporter kami, Anggina Sapaya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi sahabat dan pemirsa. Di sini saya sedang bersama Ibu Aisyah selaku pakar hukum pidana. Baik Ibu Aisyah, saya ingin tahu bagaimana pendapat Ibu mengenai apa yang masih harus bisa ditingkatkan, karena saya yakin belum sempurna dan tidak akan sempurna mengenai hukum ini. Tapi apa yang sebenarnya masih jadi kelemahan dan harus benar-benar diperbaiki mengenai transparansi penegakan hukum di Indonesia? Baik, di negara kita yaitu negara Republik Indonesia, kita membuat perjanjian secara tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945. Di situ sistem peradilan diatur pada pasal 24, yaitu tentang menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dulu, aturan mainnya, baru menegakkan keadilan. Makanya ada penegakan hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Kalau polisi dan hakim itu menegakkan keadilan. Nah, tapi kalau misalnya hak demi cipta, itu baru harus ada aturan mainnya gitu. Kayak hukum itu harus beradab, jangan biadab gitu ya. Kalau dia punya adab, pasti dia juga bermartabat gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Untuk sementara, saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, terima kasih Anggi, juga Ibu Aisyah telah memberikan informasi mengenai transparansi penegakan hukum Indonesia. Kita akan berlanjut kepada reporter kedua kami mengenai upaya yang perlu dilakukan masyarakat dalam menangani persoalan transparansi penegakan hukum Indonesia. Selamat pagi, Sofia Luria. Baik, sahabat dan pemirsa, di sini saya sedang bersama Ibu Arin selaku pakar komunikasi Universitas Pesantren Indonesia. Untuk pendapat Ibu Arin sendiri, bagaimana nih dari banyaknya kasus belakangan ini yang menjadi acuan dan perhatian publik, yaitu terbentuknya skenario dan opini tentang kelemahan serta turunnya cita transparansi penegakan hukum yang berada di Indonesia. Untuk pendapat Ibu Arin sendiri, itu bagaimana? Oke, baik. Dari studi-studi komunikasi yang saya temui dan dari penelitian yang telah dilakukan pada tahun 90-an hingga tahun 2020 kemarin, bahwa yang menjadi bahaya di sini adalah ketika masyarakat merespon akan transparansi penegakan hukum yang berada di Indonesia dan kemudian masyarakat salah paham. Terjadi kesalahpahaman di sini, masyarakat merasa bahwa mereka bisa menjadi hakim dalam penegakan hukum yang berada di Indonesia. Lalu bagaimana nih upaya untuk menangani hal tersebut? Oke, mungkin salah satu cara untuk menangani hal ini adalah masyarakat boleh beropini, masyarakat boleh berpendapat sesuka hati mereka, namun mereka juga harus memiliki batasan dalam beropini. Jangan sampai opini-opini atau pendapat tentang penegakan hukum di Indonesia tersebut yang disuarakan oleh masyarakat
bisa mengganggu objektivitas dalam pengadilan yang berada di Indonesia. Lalu, di sini pula jangan sampai opini-opini yang berada di sosial media yang disuarakan oleh masyarakat itu pula bisa menjadi pengadilan dalam sosial media yang keras dibandingkan pengadilan yang berada di dunia. Oh ya, saya ingin menambahkan, ingat bahwa di sini yang menjadi transparansi adalah kita bisa dengan mudah mengakses tentang penegakan hukum yang berada di Indonesia, namun jangan pula kita ikut andil dalam penegakan hukum tersebut dan kita merasa menjadi hakim seolah-olah kita bisa berpendapat sesuka hati kita, karena ingat, hukum tetap memiliki aturan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat Ibu Arin. Kembali ke studio. Baik pemirsa, terima kasih Sofia Luriah dan juga Ibu Arin. Nah, kalau begitu kita tarik mundur dan masih menjadi pertanyaan, siapa yang memiliki kewenangan tersebut dan siapa yang memang berwenang untuk memutuskan hal itu. Yang kita pahami itu hanya sedikit dari bagian literasi hukum, tampaknya masih perjalanan yang panjang lagi. Tapi semoga kita bisa semakin paham pelan-pelan dalam pembicaraan hari ini dan dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. Bisa juga kasus ini menjadi momentum kita untuk bisa memahami lebih jauh mengenai proses hukum yang berlangsung di negara kita. Karena ini juga pasti akan menjadi bagian dari hidup kita karena negara kita adalah negara hukum. Pemirsa, informasi transparansi penegakan hukum di Indonesia tadi sekaligus penutup kebersamaan kita dalam Morning News Indonesia. Hari ini saya Sahada mewakili tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda saksikan Morning News Indonesia dan sampai jumpa.